Mohon izin juga, nih acaranya akan kita rekam supaya buat yang tidak bergabung hari ini bisa lihat rekamannya begitu. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung di acara, harapannya sih reguler, acara rutin pembahasan analisis data kuantitatif dan metode penelitian kuantitatif. Ini acara yang merupakan kerjasama dari 3 institusi. Jadi ada mewakili Yarsi hari ini ada Mbak Novika, dan dari Unika Atmajaya yang biasanya mewakili adalah Mbak Kristiani Suwartono atau biasanya dipanggil Mbak Cencen, dan ada juga dari BINUS, biasanya oleh saya Wisnu, ada tulisannya juga, dan sama Mbak atau Kak Pinkan Rumondor begitu. Nah, buat rekan-rekan yang tertarik untuk mengikuti acaranya lebih lanjut, nanti selama acara berlangsung kita akan sediakan juga link untuk lihat rekaman YouTube dari acara sebelumnya, lalu juga kalau mau registrasi untuk bergabung di member Facebook-nya juga bisa begitu. Jadi biar nggak ketinggalan beritanya. Gitu saya serahkan ke Mbak Novika. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wisnu, terima kasih Mbak Jencen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi menuju siang semuanya. Sebenarnya agak dijogrokin ini sama Pak Bagas dan Mbak Cecen dan Mas Wisnu gitu, tiba-tiba masuk ke grup CSP, ya udah kamu jadi pembicara next apa bagaimana gitu, jadi bingung gitu. Ya cuman ya udahlah, namanya kita harus kadang-kadang harus ngambil ini ya, ngambil berani lah, anggap aja seperti itu, melatih keberanian. Perkenalkan semuanya, nama saya Novika Greseswati, saya staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Fokus penelitian saya sebenarnya psikologi industri organisasi. Diminta tolong oleh teman-teman di grup di JSP Club, nggak enak ya ngomong JSP Club gitu ya, untuk berbagi lah ya, sharing. Dan saya yakin sebenarnya sharing kali ini itu mungkin akan sedikit kayak menggarami laut gitu ya. Saya yakin teman-teman semua juga udah punya background di analisis data ataupun semacamnya. Jadi ini nanti sharing saja. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, saya akan menjawab sebisa mungkin. Kalaupun misalnya saya belum bisa, nanti ada beberapa orang yang mungkin bisa membantu. Kalau tetap tidak ada yang bisa membantu, kita akan coba selesaikan bareng-bareng. Intinya gitu ya. Intinya gitu. Nggak ada yang lebih jago banget, nggak ada yang dewa di sini. Semuanya sama-sama mau saling belajar. Gitu aja. Jadi semangat itu. Saya minta, slide saya sebenarnya sederhana. Jadi rencananya sih ingin memaksimalkan langsung mencoba di JSP-nya. Nanti akan ada data dummy yang sudah saya siapkan, nanti bisa di-download, nanti ketika waktunya download udah bisa download, dan kita bisa coba bareng-bareng data dummy tersebut. Untuk kali ini moderasi sederhana, karena moderasi itu banyak gitu ya. Saya cuman mau yang sederhana dulu aja. Dan akan ada 2 yang mau dibahas, yaitu saat moderatornya itu kategorisal ataupun ordinal, sama ketika moderatornya itu adalah variabel continuous. Saya izin share screen dulu ya, Mbak Cencen, Mas Wisnu. Oke, ini analisis moderasi dengan JASP. Saya mau nanya dulu nih, siapa di sini yang masih susah membedakan mediasi dan moderasi? Masih. Ya, jadi sebenarnya saya pribadi juga mungkin masih belum fix banget gitu ya, mana yang kapan menjadi mediasi tapi moderasi. Tapi saya mau sharing beberapa ketika pengalaman ketika melakukan beberapa penelitian, ada hal-hal yang menurut saya bisa dijadikan insight kapan sih kita melakukan analisis moderasi dan kapan kita melakukan analisis mediasi.
ini bahasa saya ya, jadi mohon maaf jika kurang ilmiah, tapi saya mencoba memahami dengan bahasa saya sendiri. Variabel mediasi itu adalah konstruk atau variabel di antara IV dan DV yang kita coba mencari jalan lain dari IV menuju DV. Jadi jalannya itu nggak langsung nih dari IV menuju DV, tapi ada path lain gitu ya. Variabel ini biasanya kalau nih akan sangat membantu kita ketika kita menjelaskan dinamika antara IV dan DV. Jadi misalnya nih well-being, riset saya kebanyakan tentang worker well-being, kebersyukuran. Maaf ya, ada background suara anak saya. 3 anak lagi school from home, jadi mama pusing. Nah, konstruk penelitian saya kebanyakan tentang workplace well-being. Jadi mungkin contoh-contohnya itu banyak selingkung di situ. Jadi saya minta maaf kalau misalnya beberapa kurang familiar. Nah, jadi biasanya kalau variabel mediasi kita cari untuk membantu kita menjelaskan dinamika. Kenapa sih IV bisa itu bisa mempengaruhi DV? Misalnya ketika kita misalnya tuh stres, kemudian mediasinya kebersyukuran, kemudian DV-nya itu adalah workplace well-being. Nah, itu bisa dijelaskan misalnya kalau kalau stres kita tinggi, maka kemungkinan kita jadi nggak bersyukur sehingga menurunkan si workplace well-being. Nah, sementara variabel moderasi atau konstruk moderasi ini, moderator, biasanya kita langsung bilang ya, variabel moderator itu konstruk yang mengubah atau mempengaruhi hubungan IV dan DV. Ya. Kalau teman saya tuh dulu pernah bilang, kalau variabel mediasi itu semacam mak comblang, kalau IV dan DV itu semacam orang ketiga yang mengubah hubungan. Sehingga yang dulu yang bisa mempererat, bisa memperlemah, atau mengubah arah. Nah, kenapa sih? Kapan kita mencari variabel ini? Biasanya dicari kita ketika biasanya itu penelitian-penelitian sebelumnya ada inkonsistensi hasil, gitu. Karena ada inkonsistensi hasil, misalnya kita tahu nih workplace well-being selalu mempengaruhi stres, gitu. Atau kebalik, stres itu biasanya mempengaruhi workplace well-being. Kalau stresnya tinggi di kantor, dia akan well-being-nya akan rendah, gitu. Nah, tapi kok penelitian A berbeda dengan penelitian B? Biasanya kita cek entah itu sampelnya, kondisinya seperti apa, baru kita munculkan, oh mungkin ada moderator nih. Moderator yang menyebabkan arah IV dan DV berbeda dalam satu kondisi dengan kondisi yang lain. Nah, ini ya, variabel moderator sendiri, ini yang akan kita bahas kali ini. Dan yang sederhana gitu ya, bentuknya itu sebenarnya macam-macam, cuman saya nggak nguasain. Kita coba yang sederhana-sederhana dulu. Nah, ketika dia masuk nih ya dalam model penelitian, makanya biasanya dalam model linear regression, dia dapat mempengaruhi kuat lemahnya hubungan atau arah IV dan DV, dan variabel ini dapat berupa interval, ataupun rasio, ataupun kategorikal. Ini contoh. Contohnya kalau misalnya moderatornya itu adalah kategori. Jadi laki-laki, perempuan, jenis kelamin. Saya pengaruh stres terhadap well-being pada pekerja dengan jenis kelamin sebagai moderator. Maka akan ada perbedaan nih, stres. Ada perbedaan peranan nih, si stres mempengaruhi well-being pada pekerja perempuan dan juga pada pekerja laki-laki. Bisa beda arahnya, jadi yang satu mempengaruhi, yang satu nggak mempengaruhi. Ternyata pada perempuan stres mempengaruhi well-being, tapi pada laki-laki stres nggak mempengaruhi nih well-being. Jadi
laki-laki mah ketika stres di pekerja, stres kerja itu tidak mempengaruhi well-being. Atau stres makin kuat mempengaruhi well-being pada perempuan. Sama-sama mempengaruhi well-being, tapi pada perempuan peranannya, pengaruhnya itu lebih kuat. Ya, jadi variabel moderator ini membuat kuat lemahnya hubungan atau pengaruh IV pada kondisi yang berbeda itu akan berbeda pula. Nanti biasanya akan kelihatan ketika kita sudah mulai plotting ya, visualisasi ketika variabel moderator ini bisa masuk. Nah, ini ya biasanya digambarkan seperti ini variabel moderator. Kalau mediasi itu kan, kalau mediasi panahnya tuh IV ke mediasi, kemudian dari mediasi baru ke DV gitu ya. Kalau moderator yang dia sasar adalah hubungannya, yang dia sasar adalah pengaruhnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, saya lanjutkan lagi. Ini salah satu contoh penggambaran atau visualisasi dari variabel moderator. Di sini usia menjadi variabel moderator atau apa ya, younger sama older gitu, mungkin umur gitu ya, menjadi variabel moderator. Jadi di sini jumlah carrots yang dikonsumsi setiap hari apakah menaikkan atau menurunkan blood pressure. Kalau pada partisipan yang lebih muda, semakin banyak carrots yang dimakan, maka semakin tinggi blood pressure-nya. Tapi kalau pada partisipan yang lebih tua, semakin banyak carrots yang dimakan, ternyata menurunkan si blood pressure. Jadi moderator itu akan seperti ini. Jadi pada kondisi yang berbeda, dia akan memberikan hubungan yang berbeda. Bisa hubungannya sama tapi menguatkan, atau sama tapi melemahkan, atau juga tadi berubah arah. Analisis moderator sendiri itu banyak macamnya. Ada yang menggunakan two-way ANOVA, kemudian kalau yang familiar dengan SPSS, Hayes itu menggunakan proses makro yang kalau tidak salah sih agak berbeda dengan Baron and Kenny basicnya. Jadi dia langsung running, cuma saya nggak ngerti algoritmanya. Tapi jadi langsung running tiba-tiba udah ada hasilnya gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang akan kita coba di JSP ya. Moderator analisis dengan multi regression ya, dengan menggunakan variabel interaksi. Yang menarik dari JSP dan baru saya ketahui tadi malam ketika membuat bahan, ternyata variabel interaksi di JSP itu bisa langsung di apa itu istilahnya? Jadi kita tidak perlu membuat variabel interaksi di ininya, di tab di CSV-nya. Nggak perlu kita kita keluar gitu ya ke Excel, kemudian kita bikin variabel interaksi A dikali B gitu. Ternyata di JSP nggak usah. Jadi secara otomatis dia bisa langsung. Nggak bisa. Jangan dong. Jadi di JSP dia nggak langsung bisa langsung kita perintahkan bahwa ini akan diinteraksikan sama ini loh gitu. Dan itu baru saya tahu tadi malam gitu. Biasanya saya juga mengalihkan variabel interaksi di awal.
ketika punya asumsi ya, ketika asumsi si X ini akan menjadi moderator, saya bikin variabel interaksinya dulu gitu. Saya tulis dulu di Excel, kemudian ternyata nggak bisa yang ini jadi moderator, bikin lagi gitu. Dan ternyata di JASP nggak perlu seribet gitu. Ya, jadi itu salah satu poin plus buat saya untuk melakukan analisis moderator di JASP. Promosi sekalian ya. Oke, yang ditunggu-tunggu, Bismillah semoga saya bisa ya. Data bisa diunduh di sini. Sorry Mbak Novika, tadi kita buat sedikit anonim gitu partisipan. Jadi oh iya tadi. Tapi saya taruh di chat aja datanya. Oke, boleh. Terima kasih Mas Wisnu sudah punya inisiatif. Saya lupa untuk mendelete itu sebenarnya. Ya, udahlah. Silahkan data bisa di... Loh, ternyata saya nggak bisa upload. Uploadnya kayaknya kalau Zoom harus Excel deh. Nggak bisa CSV. Kayaknya sih. Datanya akan di-upload sebentar ya. Mbak Novika lanjut aja nanti biar saya dan Cencen yang troubleshooting. Tenang aja. Maaf ya, jadi merepotkan. Nah, jadi ini akan ada data dummy. Data dummy itu data latihan. Biasanya juga saya buat latihan bersama mahasiswa. Akan ada beberapa variabel. Balik lagi karena fokus penelitian saya itu tentang psikologi kerja. Jadi mirip-mirip nih. Kok mirip-mirip? Apa tuh namanya? Variabelnya yang berkaitan dengan psikologi kerja. Tapi nggak masalah. Coba dianalogikan saja jika masuk atau menjadi variabel bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, di set data itu nanti akan ada data kebersyukuran, kemudian ada data support manajerial, ada data control, role, demands, kemudian ada usia, jenis kelamin, dan juga apa ya? Aku kok lupa. Sambil saya contek dulu ya. Jenis kelamin, usia, menikah atau tidak menikah, penghasilan, kemudian dukungan kolega, dukungan manajer. Silahkan datanya sudah bisa di-download, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik. Oke, Kak Wisnu. Saya tunggu sebentar. Oh iya, itu datanya Excel ya, baca? Iya. Jadi udah ada. Nggak sengaja pas di share tuh masih kebuka aja di Excel. Tapi harusnya tadi sih saya coba buka di CSV. Coba dibuka dulu dalam CSV ya. Dibuka dulu, saya kasih waktu sebentar untuk membuka dulu datanya dalam CSV, kemudian kita akan coba. Ini pakai nadanya Siska Core. Mari kita coba. Ini datanya baru saya utak-atik juga tadi malam supaya bisa signifikan gitu, bisa senak kalau Oke, jika sudah, saya akan share JASP. Namanya itu data latihan JASP. Ini, oh iya. Oh ya, saya tunggu dulu ya. Saya tunggu dulu jika saya tunggu dahulu. Di sini kita akan mencoba dependent variable, dependent itu yang dipengaruhi ya, itu adalah kebersyukuran. Jadi tingkat kebersyukuran seseorang di tempat kerja itu kira-kira dipengaruhi oleh apa? Nah, kita akan coba IV-nya itu adalah
dukungan manajer, dan usia adalah variabel moderator. Kita coba yang ordinal dulu. Ordinal kategorikal itu sebenarnya kan kurang lebih sama lah. Di sini usia dibagi menjadi 4. Cuman saya lupa nih rentangannya. Anggap aja lah satu itu yang usia dewasa muda gitu ya. Ya namanya kan kita belajar ya. Udah di ini, datanya data dinamis. Satu itu dewasa muda, 2 pertengahan. Pokoknya 4 itu semakin lama semakin matang. Saya menghindari kata tua. Jadi semakin tinggi semakin matang. Oke, jika sudah saya mau share screen JASP. Oke, ini ya. Silakan buka datanya. Kemudian boleh. Ini ceritanya ini udah bersih ya, datanya udah bersih, udah cakep. Data cakep itu kayak mana? Ya nggak ada inilah, nggak ada yang misalnya nih kuesionernya itu sampai 30 gitu, tapi ada jawab 99, itu kan harus di cleaning dulu ya. Jadi ini udah beres lah semuanya, lala segala macem. Nah, kita bisa lihat nih. Kita mau lihat nih si kebersyukuran nih, saya ini kan dulu. Nah, si kebersyukuran masuk dulu di linear regression ya. Linear regression itu ada di bagian regression, di linear regression. Jadi bisa, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau mau mencoba, silakan dibuka datanya, buka datanya di JASP. Kemudian kita nanti akan coba jadikan dependent variabelnya itu adalah kebersyukuran. Jadi apa sih yang menyebabkan? Ini kebersyukuran ini salah satu konstruk yang juga lagi dikembangkan. Ini promosi Yarsi lagi. Apa ya? Yang lagi dikembangkan. Jadi kebersyukuran secara general, in general, nggak hanya di agama Islam, jadi tapi semua agama. Jadi kita sedang mengembangkan nih alat ukur kebersyukuran yang lebih bisa diterima oleh semua agama. Ini mulainya dari Mbak Arum nih, dari Mbak Arum. Oke, sudah semuanya. Oke, kita masukkan dulu dependent variabelnya, yaitu kebersyukuran. Ini tandanya udah, ini semuanya punya basic JASP kan ya? Maksudnya nggak akan kebingungan dengan tanda-tanda visualisasi JASP kan ya? Ini bahwa ini adalah continuous. Ya saya anggap iyalah ya. Baik, Pak. Mungkin buat rekan-rekan yang belum terlalu familiar dengan JASP, nanti bisa kami bagikan juga semacam manualnya. Kami juga sempat buat tutorial. Ada manual yang sudah dibahasakan. Dan ada manual yang sudah dibuatkan oleh Mas Bagas ya. Iya, ada dalam bahasa Indonesia tuh Mas Bagas. Biasa inilah Mas Bagas. Menghantui. Nah, di sini tadi apa covariatnya misalnya dukungan manajer. Kemudian ketika kita ingin memasukkan usia sebagai salah satu, ini ya, ini dukungan manajer ternyata signifikan ya di 0,05. Yang saya pakai adalah 0,05. Ketika kita mau masukkan usia sebagai moderator, kita juga memasukkan variabel ini ke dalam covariat gitu ya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa si JASP itu sangat ini. Jadi dia tidak membuat kita berlelah-lelah membuat variabel baru, variabel interaksi. Oh ya, variabel interaksi itu variabel hasil perkalian antara moderator dan IV. Gitu ya. Nah, kalau di JASP kita langsung blok keduanya, kemudian dia langsung masuk nih. Tuh. Lucu kan? Heboh sendiri. Maaf ya, Harry. Heboh sendiri. Nah, jadi dia langsung masuk nih. Ketika variabel interaksinya itu signifikan, maka kita bisa bilang ada efek moderasi nih dari usia
pada hubungan atau pada peranan si dukungan manajer terhadap kebersyukuran. Nah, cuman kita kan nggak tahu nih. Raise hand. Ya, kenapa Mas Wisnu? Di tempat saya di JSP-nya kok yang variabel ordinal nggak bisa masuk ke covariat sih. Apa beda versi kita pakainya? Oh, yang baru sebenarnya. Yang dipakai Mbak Novika JSP-nya versi berapa? Wah, saya kurang tahu ini ya, versi berapa ini ya. Sebentar saya cek, versi 13 ya. 13.00. Nah, oh, di 14 malah nggak bisa. Oh, iya. 13.1. Mbak Novika, itu usia di drag ke komponen gitu tadi? Kenapa? Usia? Oh, enggak. Ketika kita masukkan ke covariat, dia akan muncul di komponen. Bagi yang nggak muncul, kemungkinan karena paling baru ya. Sebenarnya ini juga di covariat ini, di bawahnya covariat ada nggak, Mas? Ada WLS weight, tapi itu kan opsi yang lain lagi. Paling triknya adalah si usianya kita bikin jadi rasio aja. Iya sih. Ya sebenarnya seperti itu sih bisa. Cuman yang nggak tahu ya, Kak, mohon maaf saya pakai yang versi 13. Mungkin versi 14-nya harus butuh sedikit modifikasi, atau mungkin ada cara lain nih untuk kategorikal ataupun ordinal di ini ya. Yang Mas Wisnu nggak muncul yang mana ya? Ini yang ini ya, dukungan usia ya. Kalau di tempat gue usia nggak bisa masuk ke covariat. Karena memang sebenarnya kan tandanya ini kan ruler ya. Iya. Mestinya juga nggak muncul, tapi kenapa ini muncul saya juga tidak tahu. Di tempatku muncul sih. Aku versi 0.16 udah bisa sih. Oke, berarti saya yang harus lebih baru lagi ya. Cepat sekali ini update-update-annya. Iya ya, ini baru 13 tuh, padahal rasanya baru 2021 loh saya update. 16 aman, oke. Iya. Berarti yang nggak bisa update dulu. Ya, maaf ya, mohon maaf. Di model term saya nggak muncul interaksi. Oh ini harus di apa tuh namanya, di highlight dua-duanya gitu ya. Jadi harus langsung kemudian langsung diklik ke sini gitu. Jadi memang harus berbarengan, kemudian juga kedua-duanya harus berbarengan diklik ke model term. Moga-moga sudah ya, terima kasih Mbak. Sudah berhasil. Deg-degan nih. Nah, kemudian muncul nih bahwa ternyata signifikan nih. Tapi dukungan manajernya jadi nggak signifikan. Tadi kan dukungan manajernya signifikan ya. Terus ketika dia masuk, si dukungan manajernya nggak signifikan. Ini biasanya terjadi karena dalam kondisi-kondisi apa ya? Tadi kan dijelaskan ya, moderator itu dalam kondisi yang berbeda, hubungannya, peranannya akan berbeda. Nah, ini bisa jadi ketika muncul si usia, itu ternyata beda pada usia yang berapa, hubungannya positif, yang usia berapa negatif, sehingga kayak tarik-menarik. Saya sih menganalogikannya tuh kayak tarik-menarik, hingga akhirnya si dukungan manajer nggak signifikan. Tapi analisis ini nggak berhenti di sini. Kita coba lihat bagaimana sih penggambaran plotnya, sehingga membantu kita memvisualisasikan efek moderator ini seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan untuk usia itu terbagi menjadi 4 jenjang. 1 paling muda itu usia awal pekerja, kemudian 2 pertengahan kerja, 3, 4 semakin senior gitu ya. Namun hasilnya tidak muncul di table of voice. Itu ya, klik add to new model di ini centang 3-3-nya ini yang kotak-kotak sebelah. Beda ini ya. Iya. Saya memang nanti harus
disamain ini nih. Karena kalau di saya otomatis aja gitu, nggak butuh enter. Terima kasih. Tapi memang JSP ini cepet ya, karena memang open source dan pengembangnya itu UVA ya, Amsterdam. Terima kasih Junior. Pengembangnya di Amsterdam dan mereka cukup concern dengan perkembangan ini gitu. Jadi no wonder jika sebulan aja tuh mungkin udah ada additional apa atau apa gitu. Ini juga menurut saya udah paling baru nih 13 karena di awal saya kenalan itu baru JSP berapa gitu. Nggak ada nih SAM visualisasi melalui segala macam. Sekarang udah ada. Oke. Nah, bagaimana coba memvisualisasikan kalau untuk yang usia ini yang saya tahu ya. Jadi mungkin Mas Wisnu ataupun Mbak Cencen ataupun Mbak Pinkan punya ini lain. Kita coba masukkan ke deskriptif statistik ya. Jadi masukkan semua variabelnya dan split berdasarkan usia. Nah, di sini untuk kejelasan biasanya saya nggak adakan, kan biasanya secara otomatis ini nih density-nya keluar gitu, karena biar lebih jelas aja, nggak usah. Kemudian grafiknya itu juga biasanya ada density-nya, saya ini kan nggak usah, sama regression-nya itu pakai linear. Ya. Nah, di sini bisa lebih kelihatan visualisasi. Kita kan lebih suka yang ini ya, yang gambar gitu ya. Nah, jadi ini ada regresi untuk masing-masing usia. Usia 1, usia 2, usia 3, usia 4. Coba kira-kira bagaimana menerjemahkan untuk tiap usia ini. Loh, aku jadi malah kasih ini, nggak apa-apa ya. Biar interaktif gitu, Mas Wisnu. Abis kalau ini sendiri, ngomong sendiri rasanya nggak. Ayo, coba Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin ada yang mau membantu nih. Nih ceritanya saya bingung nih, gimana ya mau menginterpretasikan ini scatter plot. Boleh dicoba dahulu sambil dilihat di komputernya masing-masing. Untuk melihat seperti apa sih kita bilangnya ya regresi antara si dukungan dan manajer pada usia yang berbeda-beda. Semakin tua kira-kira semakin apa? Ada yang bisa ini memberikan insight? Harus tentang itu. Kalau saya pribadi melihatnya ya nanya sendiri, jawab sendiri, nggak tahu. Udah biasa kalau kamu. Kalau saya pribadi melihatnya nih, kalau jadi dukungan manajer ketika dia ini sekali lagi ya, ini data dummy ya. Jadi anggap aja iyalah gitu ya. Ceritanya nih pada orang-orang yang lebih tua, dukungan manajer yang tinggi itu justru menurunkan kebersyukurannya. Ya, pada orang-orang yang lebih tua, dukungan manajer yang tinggi itu ternyata menurunkan kebersyukurannya. Kita tuh nggak butuh didukung manajer. Gitu. Kok kita berarti tua dong? Enggak. Ya iyalah, harus mengakui umur. Jadi mungkin orang-orang yang lebih matang dan dewasa lebih butuh hal lain nih untuk meningkatkan kebersyukuran, gaji yang gede mungkin gitu ya. Kok curhat? Atau misalnya liburan lebih panjang, healing gitu ya. Kemudian atau misalnya workplace apa tuh namanya, ada batasan yang jelas antara work dan life gitu ya. Curhat semua ya, ini contohnya ya. Sementara pada yang lebih muda mungkin karena memang ya meski kita nggak bisa bilang yang lebih muda ini ya, karena kita nggak ngecek regresi
masing-masing. Sebenarnya ada cara untuk mengecek regresi masing-masing, cuman nantilah kita next aja. Kita fokus dulu sama moderasi ini. Tapi yang lebih mudah itu slope-nya itu lebih datar ya. Feelingnya sih nggak signifikan gitu. Jadi kalau si dukungan manajer itu justru menurunkan kebersyukuran pada yang lebih tua, tapi kalau yang lebih muda itu ya tidak terlalu berpengaruh ternyata. Nah, bisa diterjemahkan seperti itu. Dan kalau dilihat ada konsisten ya, jadi misalnya yang semakin dewasa, semakin matang, slope-nya itu semakin curam. Sampai di sini ada pertanyaan atau kesulitan? Moderator sendiri itu sebenarnya menurut saya lebih mudah diterjemahkan ya daripada mediasi, menurut saya. Tapi mediasi itu lebih mudah didapat daripada good Mbak Pinkan, pasti Anda dosen ya Mas. Ya, didukung manajer di ada tanda kutipnya. Baik. Jadi itu nanti kalau continuous itu akan berbeda lagi karena yang dia jadikan patok. Kalau kategorikal itu kan clear ya, karena kita udah bikin batasan. Yang satu itu berapa, yang dua itu berapa, atau laki-laki perempuan gitu. Kalau continuous itu biasanya nanti JSP akan secara otomatis membedakan menjadi 3. Biasanya mereka. Kalau misalnya nggak mau dibagi jadi 3, Mbak, dibagi dulu aja kalau gitu di variabel sendiri. Nanti kita akan coba. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Semoga kita akan coba. Atau ada tambahan mungkin dari yang lain. Mau curhat tentang hasilnya kok. Saya coba pakai data sendiri nih Mbak, tapi kok hasilnya hasilnya kok aneh ya gitu. Boleh. Saya masukinnya dukungan kolega, tapi relasinya tetap negatif Mbak. Jadi semakin banyak kita didukung ini, semakin tidak bersyukur. Kita tuh nggak butuh dukungan gitu. Dosen-dosen ini sangat tidak bersyukur. Iya memang lah ini. Ya mungkin ada yang coba ini lain. Ini dummy ya, cuma kan sebenarnya. Tapi sedikit curhat. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Menarik ya. Lucu ya, ada scatter plot-nya ya. Silakan Mbak Pinkan. Mungkin mau menambahkan aja Mbak, ini saya lihat juga ada beberapa teman-teman mahasiswa. Ini sih menegaskan apa yang Mbak Novika tadi bilang di awal. Sebenarnya yang kita lihat di dalam di dalam plot ini kan adalah hubungannya ya Mbak ya. Jadi nanti kalau menulis juga sebenarnya yang perlu ditulis di latar belakang bukan hanya sekedar dinamika variabel-variabelnya, tapi lebih ditekankan pada variasi hubungan antara dua variabel itu sih. Dan ini kelihatan banget jadinya nih dari gambar yang tampil hasil dari JSP ini. Gitu menegaskan aja, jadi nyambung nih antara yang tadi dibilang soal hubungan dan kelihatannya juga hubungan. Kita bukan bahas lagi masing-masing variabelnya, tapi masalah hubungannya di konteks-konteks atau di kondisi-kondisi yang berbeda-beda gitu ya Mbak. Thank you. Betul sekali Mbak Pinkan. Kalau mahasiswa saya kayak Mbak Pinkan semua. Nggak keriting saya mungkin. Oke, terima kasih Mbak Pinkan. Iya, tadi memang ya, mungkin memang ada kesusahan dari kita. Jadi akhirnya kita kadang cuma menjelaskan variabelnya itu tentang apa gitu. Tapi tidak menjelaskan kenapa si variabel itu berkaitan dengan yang lain, hubungannya seperti apa gitu ya. Jadi memang ya nggak apa-apa itu terutama mahasiswa ya. Saya sendiri pun juga sampai sekarang agak kesusahan. Soalnya
malu kalau bilang sangat kesusahan gitu ya, atau di depan mahasiswa agak kesusahan kalau misalnya merangkai si dinamika ini, kemudian menjelaskan, apalagi kalau ada moderatornya, moderasinya gitu kan, nambah PR gitu kan, keterkaitan antara satu dan lain. Tapi sebenarnya ketika kita punya visualisasi, biasanya akan lebih mudah nih buat kita untuk membayangkan nih orang-orang lebih tua tuh kayak tua lagi, orang-orang yang lebih matang itu kenapa sih gitu, seperti apa kira-kira gitu. Benar sekali Mbak Pimpon, meskipun analisa moderasi sederhana gitu, padahal udah mencoba bilang ini sederhana loh, sederhana gitu kan, tapi tetap aja gitu nggak klik gitu ya kan, sering dikasih catatan kalau masuk di publikasi juga sering dikasih catatan, kenapa nih moderatornya nggak keluar, saya juga bingung sebenarnya gitu, mau jawab kayak gitu cuman nggak enak gitu kan. Nah biasanya itu akan membantu dengan visualisasi, dan moderator itu sebenarnya lebih, menurut saya sih agak lebih mudah dijelaskan daripada mediasi. Karena kita bisa switch, oh kalau orang yang lebih tua itu kayak apa, kalau pada laki-laki itu seperti apa sih dinamikanya laki-laki, sehingga mungkin hubungannya bisa jadi berbeda. Gitu. Oke, jika tidak ada, kita next mungkin, atau biasanya ada istirahat atau apa enggak sih? Enggak ya? Biasanya sih dikembalikan ke peserta gitu, mungkin dari mungkin peserta yang hadir di sini, daripada saya heboh sendiri gitu, cekikik sendiri. mungkin ada pertanyaan dulu atau tanggapan atau ya boleh. yang Kalau misalnya ada yang udah coba pakai datanya sendiri, itu nggak apa-apa banget. Misalnya ini data saya Mbak, kira-kira gimana gitu. Bukan berarti saya akan jawab benar sih, kan masih ada Pak Cencen, Bang Wisnu, Pak Pinkan gitu, jadi agak sedikit lebih tenang sih. Oke, tidak ada, coba terus ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan coba saat semuanya continuous. Ya, saya coba dari awal ya. Sama tadi, bahwa kebersyukuran itu sebagai IV, kebersyukuran sebagai DV, kali ini kita coba demands. Demands itu tekanan kerja. Ya, tekanan kerja. Demands itu tekanan kerja. Nah, bisa dilihat ya, signifikan dan nilai minus. Jadi semakin besar tekanan kerja, maka semakin nggak bersyukur. Oke, masih make sense gitu ya. Nah, kita sekarang coba apa ya tadi tuh, moderatornya itu adalah score relationship. Relationship itu adalah hubungan dengan orang lain di tempat kerja. Nah, sama seperti tadi, untuk moderator kita akan coba masukkan variabel interaksinya. Jadi kita klik secara bersamaan, langsung kita masukkan ke model terms. Di sini terlihat ya, demands dan relationship-nya signifikan. Jadi ada si relationship itu menjadi menjadi moderator untuk hubungan demands dan kebersyukuran. Sampai sini, adakah yang masih kesulitan? Silakan Mbak Pinkan. Saya sekalian mau mengklarifikasi berarti kalau dilihat dari sini, misalnya ini kan kita belum ada gambarnya, tapi di sini kelihatan di interaksinya ada nih interaksi signifikan ya. Cuman kan kita belum bisa bilang apa-apa terlalu banyak berarti ya Mbak. Berarti interaksinya kayak gimana sih gitu ya? Itu mau mengklarifikasi. Oke, thank you Mbak. Saya pribadi itu selalu lihat gambar ya Mbak Pinkan, karena kadang kan ketika mau menerjemahkan gitu dalam kondisi apa, kemudian seperti apa, itu
saya pribadi lebih mudah untuk sebenarnya kan ada nanti kalau hanya pakai angka itu sebenarnya bisa ya, akan terlihat ininya apa tuh namanya, dalam skor sekian itu akan seberapa atau berapa. Tapi buat saya pribadi akan lebih baik kalau misalnya pakai visualisasi dulu. Yap, thank you Mbak. Terima kasih, Mbak. Sudah semuanya? Sudah, kita akan coba untuk modelingnya. Bagaimana memvisualisasikan untuk saat moderatornya itu adalah continuous. Nah, di sini ketika mau memvisualisasikan yang continuous, di JASP 13 pakai visual modeling beta. Ini masih beta ya, ketika 13. Kalau mungkin yang lebih baru itu udah bukan beta lagi mungkin. Tapi saya pakai visual modeling, kemudian klik bagian yang linear modeling. Ya, jadi di linear modeling, sebentar ya. Ini laptop saya lagi. Nah, di linear modeling masukkan skor kebersyukurannya, kemudian tadi independent variabelnya, kemudian sama nanti masukkan si demands dan score relationship dijadikan model. Nanti akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini biasanya nanti nah, bagaimana menerjemahkannya? Ayo, kira-kira bagaimana? Iya. Nah, di sini kita diberikan 3 buah plot, 3 buah semacam visualisasi dari 3 kondisi saat score relationship yang berbeda, gitu ya. Biasanya, sepemahaman saya, tolong koreksi kalau misalnya ada kesalahan, itu menggunakan z-score. Jadi dia akan secara langsung membedakan based on z-score mana yang termasuk rendah, mana yang termasuk sedang, mana yang termasuk tinggi. Gitu. Jadi dia bedakan kondisi yang relationship-nya rendah, kondisi yang relationship-nya sedang, dan kondisi saat relationship-nya tinggi. Nah, bisa kita lihat dalam kondisi skor relationship yang berbeda, hubungan antara kebersyukuran dan demands itu berbeda pula. Saat relationship-nya rendah, orang-orang yang melihat bahwa dia nggak punya, yes, bagus banget, Mas Pacificus. Ya, jadi ketika hubungan relationship-nya rendah, semakin tinggi job demand, maka akan semakin rendah nih si kebersyukuran. Tapi ini sangat khas Indonesia mungkin ya. Jadi kalau kita sangat kuat nih ikatannya dengan teman-teman kerja, meskipun dimensinya itu tinggi, meskipun ada tekanan kerja yang cukup tinggi, tapi itu tidak mempengaruhi kebersyukuran kita. Kebersyukuran kita tetap ada, kebersyukuran kita tidak menurun. Gampangannya bisa dijelaskan seperti itu. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan? Sebentar.
Terus dia menghilang. Sebentar, saya mau ganti ini. Mau ganti tempat. Ada orang yang memperbaiki ini. Kita rekan-rekan yang ikut hari ini apakah sudah coba sendiri? Sejauh ini pengalamannya gimana? Maaf ya, tiba-tiba ada orang yang benerin. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan Mbak Pinkan. Saya mau tanya, ini kan di setiap score relationship itu ada 2 garis ya. Nah, boleh nggak saya tuh mungkin ada miss itu garisnya apa dan apa gitu Mbak? Karena kan di sini moderatornya adalah score relationship, sedangkan udah dibagi. Nah itu saya miss ada 2 garis. Jika saya nggak salah ya, itu jadi dia tuh akan membandingkan ini adalah garis di score relationship yang sebelumnya, kalau nggak salah ya. Jadi dia akan membandingkan dengan kan biasanya kalau ada efek moderasi itu ada ini ya, ada cross. Ada 2. Ya, oke Mbak, udah jelas. Thank you. Thank you. Kayaknya bisa juga yang transparan itu adalah yang Yang secara sebelumnya. keseluruhan yang belum dimoderasi karena slope-nya Oh iya. sama semua. Sedangkan yang garis tebal itu adalah yang sudah dimoderasi. Jadi khusus di subgroup itu kelihatan. Oh iya. Thank you tambahannya Mas Wisnu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada tambahan mungkin Mas Wisnu, Mbak Chen? Mati gaya nih saya nih. Baru jam 11. Gak apa-apa Mbak, sambil ini perlu menyerap dulu nih. Aduh, Mesti suka Harry ini orang proses. yang heboh sendiri. Ya dari saya tadi juga kok hasilnya beda ya. Oh terus ternyata saya belum memasukkan yang di bagian komponen demands sama score relationship. Emang kalau nggak ini nanti hasilnya kayak gini nih. Ya, berbeda. Nah tuh jadi Sendiri-sendiri. Interseptnya aja karena bukan interaksi kan. Bukan cuman ini doang. Awalnya pas awal bikin loh, ini kok garisnya sejajar. Wah, salah dong aku gitu kan. Oh, ternyata pas dibaca lagi, oh ini harus dimasukkan dulu interaksinya. Maaf. Mungkin buat teman-teman mahasiswa gitu kali ya. Ya, kok hari ini moderasi kayak apa ya nanti di data skripsi saya atau apa. Kalian ingat aja dulu di kelas statistik biasanya kan diajak belajar juga misalnya Tuoya Nova. Lalu kemudian ada interaksi antara IV1 dengan IV2, IVA, IVB. Nah, si moderasi ini ya kalian menerapkan interaksi itu. Baik, karena udah selesai nih, Mas Wisnu. Saya nggak ngapa-ngapain lagi nih, gimana dong? Mbak, sebentar Mbak. Boleh, Untuk Mbak Pinkan. yang ini saya juga baru pertama ini pakai JSP kalau untuk moderasi. Ini gimana deh Mbak tadi? Boleh diulang sedikit nggak memunculkan plotnya? Karena di tempat saya kok apa salah di mana ya? Ini mungkin modul dulu, kayak tadi Mbak Novika, mungkin ditunjukkan di nambahin modulnya gimana? Gimana nambahin modul visual modeling ini kan kalau biasanya kan harus ditambah dulu. Tadi itu coba saya ulang dari awal ya. Nih, mulainya dari visual modeling. Kita klik aja bagian linear modeling. Bentar Mbak, saya
Visual modeling aja belum ada nih. Oh. Oh, ada. Atau Tinggal kadang diklik. kalau versi yang beda, namanya mungkin beda. Ya, ada Mbak, cuman perlu di-add aja di yang tanda Oh, panah yang ini itu ya? saya perlu add. Heeh. Show Udah model ketemu. Ya, sorry. Sudah ketemu visual modeling. Ada meta analisis nih di sini. Aku baru tahu. Nah, ini Visual mungkin modeling. buat berikutnya Mas Wisnu dan Mbak Cen. Iya, ya harus ya Mbak. Kan. Tolong dong didorong koleganya. Oke, dapat Mbak visual modeling, terus ke linear modeling ya. Iya, ke linear modeling, kemudian masukkan dependent Masukin modelnya. variabelnya. Kemudian tadi apa ya? Sampai lupa. Oh ya, Tadi demand sama relationship. Nah, gitu kan awalnya akan kayak gini ya, karena kita belum memasukkan moderasinya. Jadi kita ke komponen, kemudian kayak tadi diklik dua-duanya, langsung masukkan ke model terms keduanya. Aman Mbak, thank you. Terima kasih Mbak Pinkan. Novika, berarti ini kalau misalnya saya punya variabel moderator yang saya nggak mau dipotong-potong pakai distribusi normal nih, tapi misalnya saya mau bandingkan yang ekstrim tinggi dan ekstrim rendah aja gitu. Misalnya saya potongnya pakai kuartil gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan ya? Nggak apa-apa. Kalau kayak gitu di JSP saya belum nemu nih caranya. Jadi biasanya saya akan potongnya itu di datanya. Jadi memang dari datanya udah saya bagi nih. Kemudian ya kayak tadi pakai gaya yang kategorikal tadi. Jadi udah ada tinggi dan rendah. Plot yang kita lihat adalah yang menjawab research question. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Farah. Jadi tadi ya analisis moderator ini paling baik ketika misalnya nih contohnya kita sedang mencari intervensi mana yang paling pas gitu. Karena kadang hubungan antara satu dan yang lain pada kondisi yang berbeda itu ternyata hasilnya berbeda pula gitu ya. Misalnya paling gampang itu biasanya saya mencontohkan tuh laki-laki perempuan. Saya pada perempuan ternyata X akan mempengaruhi stres dia. Berarti intervensi dia untuk perempuan ya udah tentang X aja gitu. Tapi kalau laki-laki ternyata YZ yang bisa menurunkan stres. Oh, berarti pada laki-laki pendekatan intervensinya itu akan berbeda. Kadang juga itu membantu kita menjelaskan saat ada inkonsistensi hasil riset sebelum-sebelumnya. Misalnya, kok stres itu mempengaruhi well-being pada penelitian A sama B, tapi penelitian C dan D nggak mempengaruhi. Penelitian E dan F ternyata berkebalikan. Gitu. Maka kita bisa punya semacam praduga, hipotesis bahwa ada kemungkinan moderator nih. Kita cek lagi bagaimana proses samplingnya, bagaimana pada sampel siapa saja, kemudian juga pada kondisi apa penelitian itu dilakukan, kemudian kita punya hipotesis, oh mungkin karena si penelitian A dan B itu dilakukan dalam kondisi tekanan, ternyata tekanan itu juga mempengaruhi nih, bisa menjadi moderator nih hubungan antara stres dan well-being, semacam itu. Plot yang kita lihat ini adalah untuk menjawab research question apa dan moderatornya itu yang mana. Research question-nya ini dummy data gitu ya. Jadi anggap saja research question-nya itu adalah demands itu tekanan kerja dan kebersyukuran. Jadi kita mau melihat apakah hubungan dengan orang sekitar itu bisa membuffer. Kita bilangnya sih buffer ya, biasanya kadang buffer itu juga bahasa moderator ya, bisa membuffer hubungan antara kebersyukuran atau pengaruh demands terhadap kebersyukuran. Kalau di skor yang relationship-nya rendah, jadi kalau bayangannya nih ya, dunia kerja yang antara satu dan teman-teman yang lain itu
nggak dekat gitu ya. Ketika orang-orang mendapatkan tekanan kerja, dia relatif nggak bersyukur. Ya, karena udahlah lingkungan kerjanya keras, mungkin dapat tekanan kerja yang keras juga, dia jadi relatif nggak bersyukur. Tapi hal yang berbeda kalau misalnya ini sebenarnya ya hubungan antara demands dan kebersyukuran itu biasanya seperti itu. Biasanya memang dalam kondisi normal ketika kita dihadapkan pada tekanan kerja yang tinggi, kita akan nggak bersyukur, gitu. Grundel sebenarnya kalau kata orang Jawa gitu ya. Padahal mungkin banyak kali, alhamdulillah masih punya kerja gitu ya, itu orang Indonesia banget gitu ya. Tapi ketika memang tekanannya tinggi, kita relatif nggak bersyukur. Tapi ternyata ketika kita punya teman-teman kerja yang enak, yang asik diajak diskusi, yang asik diajak berbagi, itu bisa membuffer hubungan ini gitu ya. Jadi even tekanan kerjanya tinggi, itu tidak membuat kita tidak bersyukur. Tapi membuat kita bersyukur itu ya itu another story gitu ya. Tapi setidaknya ketika tekanan kerja tinggi, kita nggak gerundel. Kita tidak bersyukur. Jadi mungkin itu yang pertanyaan penelitian. Apakah hubungan dengan dapat mengurangi dampak atau peran demand? Yes, cakep nih. Yes, cakep juga. Enak nih. Benar Mbak Pinkan. Kategori score relationship ini dilakukan otomatis oleh JSP. Iya, Pak Pacificus ini secara otomatis oleh JSP dan setahu saya itu pakai Z-score-nya. Jadi dia secara otomatis akan mengkelompokkan skor mana yang masuk rendah, skor mana yang masuk sedang, skor mana yang masuk tinggi. Ya, formulasinya seperti itu. Jadi kakak, bagi mahasiswa yang sudah mengambil analisis moderasi sederhana, saya salut karena sejujurnya saya baru berani menggunakan moderasi sederhana saat S2 gitu. Jadi saya sangat mengencourage kalian untuk apalagi sudah ada JSP ya, promosi aja terus. Apalagi udah ada ini ya, kalau dulu to be honest, kalau saya dulu itu ininya pakai Hayes, moderatornya itu pakai Hayes, pakai Process itu yang add-on-nya SPSS, dan itu visualisasinya tuh menurut saya nggak kelihatan gitu. Jadi saya pribadi juga susah ketika menjabarkan. Apakah dalam panduan ada formula untuk kategorisasinya? Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kenapa? Nah, jadi ketika ingin menggunakan rumus Pak Aswar misalnya, udah nggak tahu. Nah, coba cari di rumahnya Jadid sama Haida. Sebentar ya, saya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan rumus Pak Aswar, mungkin ada baiknya bikin data lagi di Excel-nya, kemudian masukkan kategorisasi berdasarkan rumus tersebut. Rumus Pak Aswar itu yang kayak apa ya, Mas Jai? Supaya yang terkenal itu bukan cuma namanya, tapi juga idenya gitu. Oh, sorry Mas Wisnu, itu ya, sorry Mas, itu yang min dikurangi SD sama min plus SD itu ya. Kalau 3 kategorisasi, kalau 5 itu min dikurangi 1,5 SD, min dikurangi setengah SD, min plus 1 SD, min plus 1,5 SD. Kategorisasinya ada yang pakai hipotetik, ada yang pakai empirik. Jadi pakai berdasarkan standar ini ya, simpangan baku gitu ya? Iya, pakai simpangan baku, betul. Ya sama seperti penjelasannya tadi, betul, sama pakai Z-score juga, pakai Z-score.
Cuman ada Kalau yang hipotetik ya, yang hipotetik itu yang mungkin dimaksud. iya, ada yang hipotetik, ada juga yang empirik, tergantung caranya norma scoringnya. Soalnya dulu pas kita kuliah saya pernah diomelin Mas Jai. Kamu kok nggak pakai rumusnya Pak Aswar ya? Saya juga nggak tahu rumusnya Pak Aswar yang kayak apa. Hanya statistik itu aja. Oh, iya. Rumus tua banget itu. Kayaknya perlu diupdate kali ya. Mungkin Silakan Mbak nambahin Pinkan. sedikit, boleh nggak Mbak Novika? Kalau seingat saya pernah baca jurnal yang mungkin nggak pakai rumusnya Pak Azwar, tapi memang biasa kalau kita lihat, jadi semacam bikin tadi ya, bikin apa namanya, bikin garis untuk kalau moderatornya sama dengan 0 kayak gimana, terus kalau moderatornya itu SD plus 1 kayak gimana garisnya, kalau moderatornya SD min 1 gimana. Jadi bisa juga mirip seperti yang tadi. Kalau rumus Pak Azwar kan ada, sepemahaman saya ada jelas berapa plus atau minus standar deviasinya, tapi yang saya pernah baca juga dengan min 1, 0 sama plus 1 standar deviasi itu lumayan lumayan sering juga ada di jurnal seperti itu. Iya, Hayes tuh juga secara langsung dia ngasih apa tuh namanya, ngasih signifikansi per kategorisasinya itu juga based on SD plus 1, kemudian SD, kemudian SD minus 1 gitu. Jadi mungkin itu yang juga digunakan si JSP ya, kayak ada kesepakatan umum, dan itu mungkin juga yang diadopsi oleh Pak Aswar. Kemudian ada, cuman kan seringkali apa itu ya, yang hipotetik itu ada muncul kalau kita mungkin datanya masih bingung normanya atau semacamnya. Jadi mungkin memang pendekatannya akan cases by cases, akan beda-beda. Sama kalau misalnya ada beberapa mungkin alat ukur yang memang sudah ada normanya gitu, norma Indonesianya gitu kan, bisa jadi juga kita akhirnya kategorisasinya itu kita bedakan gitu based on norma, nggak based on si JSP ini. Cuman secara umum biasanya memang menggunakan pembagiannya menggunakan tadi ya, Z-score dan standar deviasi. Terima kasih Mbak Pinkan. Ini ada yang nanya. Saya ingin bertanya mengenai buffer moderasi. Buffer itu bahasa saya ya kadang-kadang. Oke. Kapan kita bisa membedakan variabel moderasi yang berubah menjadi mediasi? Kalau gini, kadang ada beberapa moderasi yang memang nggak bisa jadi mediasi, gitu. Kayak misalnya umur, gitu ya. Variabel-variabel yang relatifly nggak bisa berubah atau kayak misalnya jenis kelamin gitu kan nggak mungkin ya, dimensinya tinggi kemudian berubah jadi perempuan kemudian perempuan jadi ini, itu kan agak nggak mungkin. Tapi memang ada beberapa kondisi yang mungkin mediasi bisa jadi mediasi juga. Biasanya kita cek lagi, kita analisis pakai analisis mediasi. Atau mungkin ada tambahan dari Mas Wisnu atau Mbak Chen atau Mbak Pinkan atau yang lain? Karena saya sedang variabel berbeda, skor yang terhadap dukungan. Kebetulan lagi ngutak-ngutik yang distribusinya. Kayaknya sih distribusinya pakai persentil ya, Mbak Novika. Oh gitu ya? Jadi persentil 33. Oh bukan skor ya? Tapi ini saya lagi cek juga nih, kalau dihitung dari standar deviasinya keluar angkanya 7, 10, dan 19 juga atau enggak gitu. Jadi tadi saya lewat. Boleh. Nggak apa-apa Mas Wisnu. Jadi enaknya diskusi kayak gini tuh kan kita jadi saling ini ya, nambah-nambahin kalau ada yang kurang, ada yang. Jadi nggak apa-apa, kerjakan aja dulu biar bisa menjawab dengan benar. Silakan Mbak Pinkan. Boleh nambahin nggak Mbak? Ini tapi Boleh, menurut silakan. saya ya, maksudnya saya juga bukan ahli banget, tapi kalau menurut saya agak bingung sih dengan pertanyaan kapan bisa membedakan bahwa variabel moderasi berubah menjadi mediasi. Nah itu jawaban saya baru aja diketik sama Pak
Pacificus? Jawaban maksudnya itu tergantung bagaimana posisi teoretik kita, tergantung model yang kita uji, dan tergantung pertanyaan penelitian apa yang mau kita jawab sebetulnya. Jadi menurut saya sih tidak sebegitu mudahnya kita mengubah gitu ya dari variabel moderasi menjadi mediasi gitu. Itu kan perlu pertimbangan yang lumayan ini ya, lihat lagi teorinya emang iya begini, kenapa begitu sih. Jadi ini menurut saya isu mengenai isu latar belakang pendahuluan, bukan isu analisis begitu. Itu kalau menurut saya begitu. Kayaknya lumayan sepaham dengan Pak Pacificus ya. Jadi tergantung model teoretik dan posisi kita sebenarnya mau menguji yang mana begitu. Sip. Terima kasih Mbak Pinkan, mantap jawabannya. Jadi ya sih ya, data itu bisa balik lagi apa yang selalu dicekokin oleh dosen-dosen saya dulu. Data itu bisa kamu, maksudnya gini, data itu kan bisa olah sedemikian rupa, tapi insight dari data itu atau analisis dari data itu sebetulnya lagi serius. Maaf. Boleh di-unmute dulu Mbak Novika. Maaf ya, tadi dengarkan anak saya dulu cerita. Jadi memang yang menjadi memang yang menjadi patokan tuh nggak cuman ini datanya masuk apa enggak gitu, bisa jadi mediasi atau jadi moderator, tapi balik lagi dari analisis kita awal, kemudian based on dari teori-teori sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Wisnu atas tambahannya, jadi salah ya Bapak-bapak Ibu-ibu, tadi bukan standar deviasi, tapi biasanya itu standar deviasi ya. Kenapa nih JSP? Jadi kepo nih, kenapa JSP pakai persentil nih? Itu masih, tapi biasanya karena highest pun setahu saya, itu juga pakai cutting point-nya itu pakai standar deviasi. Tapi ternyata si JSP ini menggunakan persentil. Gitu. Ya udah, today I learn. Jadi nanti bisa diperbaiki. Kalau pakai standar deviasi kadang-kadang jadi terlalu sensitif kalau distribusinya tidak normal. Oh, iya. Lebih fleksibel pakai persentil. Baik. Oke, terima kasih. Ya juga ya, jadi yang satunya itu jadi berat di mana gitu ya. Oke, terima kasih Mas Wisnu, terima kasih Mbak Pinkan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Menarik nih sebenarnya diskusinya. Ya balik lagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Harry ini heboh sendiri. Saya tuh suka ngomong sebenarnya. Di sini nggak ada yang apa ya, kita sharing aja apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, dan bagaimana terutama tentang moderator, tentang analisis moderator di JSP ini. Atau biasa balik lagi ya, analisis moderator tuh banyak, bahkan SPSS pun sebenarnya bisa buat bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin lebih familiar dengan SPSS. Bahkan sekarang SPSS juga bisa ada add-on-nya itu tadi pakai HIS Makro, dan itu ya tinggal masukin aja juga gitu. Tapi balik lagi ya, SPSS mahal nggak? Kita tidak punya uang ya. Saya sih senang dengan semangat JASP, semangat open source-nya itu gitu. Sama seperti R yang sangat mengencourage, dan itu kayaknya juga salah satu semangat yang semangat Mas Bagas, Mas Wisnu, kemudian Mbak Pinkan dan Mbak Cancan dalam membangun JSP Club ini, bahwa semangat sharing-nya itu, bahwa nggak ada yang bahwa ketika sudah menjadi periset, kita semua itu adalah kolega gitu ya, saling memberitahu, saling berdiskusi nih satu sama lain, meminimalisir adanya gap
apa ya istilahnya patriarki atau semacamnya gitulah yang sering kali kita dapat gitu. Nah, jadi semangat itulah yang mungkin ingin kami tularkan juga buat bapak-bapak ibu-ibu di JSP Club itu. Aduh, ngomong aja. Berarti datanya bisa ditransformasi dari interval ke ordinal. Bisa. Misalnya nih, kayak tadi data usia saya transformasi dulu ke ordinal. Kalau misalnya usia mau ditetapkan jadi continuous juga sebenarnya kan nggak masalah. Nanti akan analisisnya akan seperti ini. Cuman tadi kondisinya usianya kategorikan. Ordinal. Ada lagi yang mau sharing atau mungkin ada yang nih dari tadi nih mungkin ada yang udah coba-coba. Dari tadi tuh ternyata udah ada yang coba-coba pakai data yang lain nih. Mungkin ada hasilnya yang unik atau datanya sendiri. Monggo. Mbak Novika, paling saya mau nambahin sedikit aja. Silahkan. Ini ada jurnal menarik sebentar ya, mudah-mudahan saya bisa boleh di-share ya. Tentang ini, tentang analisis moderasi di dalam aplikasinya di dalam riset-riset tentang counseling. Jadi kalau tadi kan Mbak Novika udah bilang mengenai ada efek buffer. Nah, ternyata ada efek-efek yang lain yang bisa kelihatan dari analisis moderasi itu. Cuman saya lupa persisnya, jadi boleh dibaca jurnal terkait yang saya share linknya di chat. Iya, cuman nggak bisa buka ya. Sebentar ya Mbak. Contemporary application. Oh, wah ini menarik nih. Ini menarik. Kaum proletariat seperti kita. Ini menarik. Saya cari kayak pernah dapat jurnalnya tapi lupa ada di mana. Nanti kalau ketemu saya share. Ini loh yang mungkin akan menjembatani saintis psikolog dengan psikologis. Apa ya maksudnya? Kadang kita tuh kayak jalan sendiri-sendiri ya nggak sih? Saintisnya jalan ke sana, psikolognya jalan ke sana gitu. Ini paper yang di-share oleh Mbak Pinkan, Contemporary Application of Moderation. Sebentar, saya punya ininya UI, jadi saya coba aja ya. Siapa tahu bisa dibuka. Nggak tahu, saya tuh masih nggak ada orang UI kan di sini. Somehow saya masih dapat ini. Wow, Mas Wisnu. Ini menarik loh. Karena gini. Sama lagi cobain itu yang tidak boleh disebutkan linknya. Sebentar ya. Loadingnya masih agak lama. Ya, saya juga lagi coba ke perpus dulu bentar. Contemporary Application of Moderation Analysis in Counseling Psychology. Ini bisa nih, nanti coba saya usulkan ke, ini bisa nih buka. Usulkan ke dosen supaya, ya saya share screen coba. Apa baca bareng-bareng. Nih ya. Contemporary Application of Moderation Analysis. Cuman moderation versus mediation. Ini proper di ProQuest di yang legal. Saya pakai ininya UI, Mas. Saya masih punya akun UI somehow. Nah, ini Tuartet itu apa ya? Mbak Pinkan tahu nggak? Aduh, bahasa Inggris. The relationship between observed variables of perceived burdensomeness and social ideation at high thwarted belongingness. Thwarted. Ini konstruknya baru ya. Ada yang tahu nggak thwarted belongingness? Coba dibaca dulu. Ayo, budayakan membaca. Ayo Pika, budayakan membaca. Basic konsep. Jadi dia itu pakai moderation regression model. Burdensome. SIS ini apa ya?
perceived burdensomeness, burdensome, suicide ideation, thwarted. Izin sedot. Monggo Pak, disedot Pak. Saya lagi memahami ininya Pak, konstruknya. Konstruknya saja saya tidak paham ini. Ini konstruk klinis ya. Aku agak alergi soalnya sama konstruk klinis itu. Kita bersin-bersin. Ini thwarted, physiologically painful mental state that result when the fundamental needs. Oh iya. Jadi kalau dia merasa bersem ide-ide suicide pada orang-orang yang membutuhkan belongingness, itu nggak sih? Sini ada yang klinis nggak? Aku tuh punya kesusahan memahami konstruk klinis ya. Pinggannya malah ngehang. Lah. Tapi kalau yang saya lihat sih kelihatannya semakin tinggi burdennya, semakin tinggi secara umum, semakin tinggi burdennya, semakin tinggi apa ini SIS ini tadi apa Mbak? Suicide ideation ya. Ini apa namanya pemikiran-pemikiran terkait dengan bunuh diri. Tapi relasi ini kemudian bergantung pada si thwarted belongingness yang kita itu apa sih? Apa itu thwarted? Saya sampai hari ini thwarted belongingness apa? Kebutuhan untuk belong to others, aduh nggak tahu. Ya itu yang tadi katanya mungkin sempat disinggung oleh Mbak Pinkan ya, ada efek buffer dan itu bisa menjadi bagian dari konseling. Jadi diterapkan secara langsung nih. Pokoknya intinya itu ya, intinya bagaimana si moderasi, hasil analisis moderasi ini diterapkan dalam konseling psikologi. Jadi di sini tuh kelihatan kelihatan connected-nya antara hasil riset dengan proses konseling gitu. Jadi dan saya yakin proses konseling itu juga sama seperti ilmu-ilmu lainnya juga berkembang semakin berjalannya waktu. Jadi buat para psikolog, buat para orang-orang yang buka konseling ataupun semacamnya, menurut saya juga dibutuhkan nih informasi-informasi tentang ini, tentang penelitian-penelitian moderasi supaya mempertajam konseling mereka, misalnya kayak tadi ya, gampangannya usia gitu. Ternyata di usia itu bisa berbeda. Jadi kita butuh untuk memperhatikan atau mempertimbangkan misalnya demografis orang-orang yang konseling ke psikolog sehingga fokus atau yang mau disasar itu lebih tepat sasaran. Terima kasih Mbak Pinkan udah sharing. Ada lagi yang mau di-sharing? Ini menarik ya, saya juga baru tahu nih. Karena seringkali kan balik kayak tadi tuh ya, preset sama psikolognya jalan sendiri-sendiri. Tapi ternyata bisa gabung nih kita untuk memaksimalkan proses konseling. Oh ya, Mbak Pinkan lagi nge-hang. Ada lagi mungkin ada yang mau sharing penelitiannya atau yang sedang disusun atau yang sedang ini. Jadi mungkin ada yang bisa menambahkan, mungkin analisisnya bisa tambahin seperti ini. Atau kalau enggak, ini lagi sebentar saya cek materinya. Udah, paling materinya tinggal satu slide aja. Saya lihat nih Mas Bagas sudah bergabung. Mas Bagas sudah mau selesai nih Mas Bagas. Basi, madiknya udah mau terbit. Maaf ya. Lanjut silakan. Udah, ini cuman sesi tanya jawab biasanya nih Mas Bagas. Saya kan juga cuma peserta, Bu. Nah,
Enggak, ini slide terakhir saya sebenarnya. Tadi kan udah apa tuh percobaan, kemudian ini slide terakhir. Nggak apa-apa. Ini takut saya lupa. Cuman seringkali kita sedih hati. Kita bersedih, kok nggak ada moderator yang signifikan. Kok kayak curhat ya. Cuman balik lagi ya, inti dari penelitian tuh sebenarnya bukan mencari yang signifikan gitu ya. Kita tapi melaporkan apakah tidak bermanfaat gitu ya. Inti dari penelitian bukan mencari yang signifikan gitu, tapi melaporkan apa adanya. Jadi memang memang masih belum jamak pemikiran di jurnal-jurnal kita, tapi saya harap udah mulai banyak gitu ya. Masih belum jamak pemikiran di jurnal-jurnal kita, kalau nggak signifikan nggak bisa dipublish di jurnal gitu. Nah, cuman balik lagi ya, semangat saya yakin semangat yang dibawa oleh JSP Club itu adalah open science, keterbukaan sains, dan hal-hal yang misalnya tidak signifikan itu akhirnya membuat kita tidak melaporkan atau semacamnya, semoga tidak terjadi gitu ya. Jadi penelitian bagi saya itu bukan mencari yang signifikan, tapi melaporkan apa adanya gitu, dan tetap laporkan dan tulis di dalam naskah dengan mungkin penekanan apa kira-kira keunikan dalam penelitian Anda. Jadi misalnya sampelnya yang berbeda, even misalnya hasilnya nggak signifikan. To be honest, beberapa kali hasil saya nggak signifikan, saya tetap coba laporkan, tetap, dan sering ditolak. Yang nggak signifikan tuh yang lebih sering ditolak. Tapi saya nggak mau memaksakan, dan kemarin baru dipublish gitu ya, di Sinta, meskipun nggak signifikan. Tapi saya mencoba melihat, oh uniknya ini dari sebelumnya pada, jadi gini, saya bilangnya itu gini, sebelumnya pada sampel ini ditemukan signifikan, pada sampel ini nggak signifikan. Uniknya tuh di situ. Pokoknya mencoba berargumen bahwa dari sudut pandang yang lain, even nggak signifikan, kita juga bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Itu saja dari saya, mungkin Mas Wisnu dan Mbak Chen, Mbak Pinkan yang kelempar, dan Mas Bagas. Semoga bisa bisa nambah sedikit informasi lah, sharing-sharing. Ya, terima kasih sekali Mbak Novika untuk bahan materinya hari ini. Kita mungkin applause virtual dulu untuk Mbak Novika. Tadi pesannya terakhir saya suka sekali, kalau sudah pakai aplikasi yang open source, ya penelitiannya ya harus open juga gitu. Artinya jangan malu-malu, tetap mencoba untuk mempublikasi walaupun hasilnya itu tidak signifikan. Karena yang dicari itu bukan signifikan atau tidak signifikannya, tapi jawaban dari pertanyaan penelitian. Kalau jawaban dari pertanyaan penelitiannya adalah tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, ya itu tetap jawaban. Walaupun kemudian kita seringkali terjebak dalam tren signifikan atau tidak signifikan yang membuat bias gitu kali ya. Sebelum meninggalkan Zoom, tadi Mbak Chen sudah berpesan lagi, mohon bantuan rekan-rekan untuk mengisi evaluasi. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua hari ini, cukup ramai hari ini. Nah, acara seperti ini kita coba adakan secara reguler di tengah-tengah berbagai macam kegiatan BINUS, YARSI, dan Atmajaya. Kalau rekan-rekan dievaluasi biasanya juga akan ada pertanyaan. Kalau rekan-rekan punya usul, kegiatan berikutnya bahas apa ya? Atau saya mau bahas ini dan saya bersedia untuk jadi pembicara, itu jauh lebih bagus lagi gitu. Bisa menghubungi Mas Bagas atau saya atau Mbak Cincen gitu. Nanti kita atur kapannya dan bagaimananya begitu. Atau saya mau ngusulin orang lain untuk jadi pembicara, tapi nanti saya yang kontakin, ya itu juga bagus. Gitu. Jadi acaranya terbuka untuk kita semua, dan mau undang teman-temannya di acara berikutnya ya boleh juga. Dosennya gitu yang mungkin lihat kok pemahaman dosen saya ini kayaknya keliru nih. saya suruh ajak acara ini ya nggak apa-apa juga. Paling nanti dosennya nggak mau ikut, biasanya sih gitu.
Itu sih dari saya. Mbak Cincin, Mas Bagas, Mbak Novika, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Mbak Novika udah menjadi narasumber hari ini. Keren, banyak pengetahuan baru. Saya juga baru tahu tentang visualisasi itu. Ya, seperti yang tadi Mas Wisnu katakan, kami sangat terbuka sekali. Jadi nggak harus narasumber tuh dari 3 universitas ini, boleh di luar universitas kayak Mas tadi ada Mas Agung atau kita sebut aja semuanya sekarang di sini. Ada Mas Sandi gitu juga boleh kalau mau menjadi pembicara di JSW ini. Jadi silahkan menghubungi kami. Ya kita bicarakan untuk tanggalnya. Jadi nanti jadi jangan berputar-putar di 3 ini kan semangatnya ini open ya, pengetahuan milik semua orang, jadinya ya kami berharap selain dari kami juga ada dari teman-teman lain atau mahasiswa juga boleh loh. Kalau kamu bilang, wah saya tertarik dan saya sudah mendalami ini, silahkan, nanti kami pasti bantu sih, dan setiap kali ada pertemuan diskusi JASP ini kami selalu hadir juga. Jadi diskusi lah letaknya ya, mungkin kita nggak mengajari tapi lebih ke diskusi gitu. Terima kasih. Dari Mas Bagas ada tambahan? Ya, dari saya apa ya? Udah, terima kasih buat semuanya. Ini kayak apaan aja, kayak lagi undangan aja. Ya, mungkin juga menambahkan aja bahwa pembahasan kita di sini nggak cuma ngomongin JSP ya. Jadi mungkin suatu saat kita bahas hal lain, kayak eksperimen gitu. Mungkin ada tools-tools eksperimen yang mau disampaikan oleh Mas Wisnu sebagai ahli eksperimen psikologi Indonesia dan dunia gitu kan. Ya, bisa aja kita bahas itu ya. Jadi yang simple-simple, sederhana bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Bisa kita bahas juga, atau misalkan tidak hanya JSP tapi saingannya kita mau bahas SPSS juga boleh, silahkan. Ya, SPSS kita open ya, karena saking opennya semuanya kita bahas gitu. Intinya kita belajar bersama di sini, dan kita akan mengulangi informasi ini di tiap pertemuan ini, kita akan membahas apapun gitu. Jadi nggak bosan-bosan kita mengingatkan siapapun boleh bergabung di sini. Mau yang udah sangat paham, mau yang mau memahami, silahkan bergabung. Karena juga saya nggak paham-paham amat tentang statistik, jadi makanya saya belajar di sini. Gitu. Oh ya, gabung juga di page apa grup ya? Di Facebook ya. Ada grupnya juga. Yang seringkali kita ketukar-tukar juga, ini page atau grup? Saya juga nggak ngerti. Tapi ada lah, kalau dicari di Facebook ada grup Jaspers Club ini, silakan bergabung buat yang mau bergabung. Nah itu di linknya sudah dituliskan oleh Mbak Pinkan. Biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru gitu ya. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol di sana. Ada YouTube-nya juga, YouTube. Mau pengen berapa subscribe, Mas? Mau kita monetisasi. Targetnya itu ya. Berikutnya dari ads-nya kita bisa beli snack gitu kan. Iya, atau targetnya tiket pulang pergi ke Belanda kan, ketemu sama penciptanya si JSP ini. Oh, kita undang itu ya, EJ. Ah, iya. Oh iya. Welcome maker. Oh iya, sama ini terjemahan JSP. Oh iya, ya, mungkin saya sudah mungkin beberapa sudah mendengar ya bahwa JSP itu bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi settingnya, analisisnya, interpretasinya itu bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah itu saya sudah memulai sebagian. Silakan kalau teman-teman tertarik gitu membantu teman-teman yang lain yang mungkin punya barrier bahasa gitu ya. Siapa tahu dengan adanya JSP berbahasa Indonesia itu akan memudahkan teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa kita untuk memahami statistik dengan lebih baik gitu. Jadi proses penerjemahannya gampang, cuma menerjemahkan kata demi kata aja gitu ya, tapi emang banyak banget itu. Masalahnya banyak banget ya. Kalau masalah kata-katanya sih kita nggak kalimat-kalimat, nggak cuma istilah-istilah kita terjemahkan, tapi banyak banget tuh yang harus diterjemahkan. Jadi butuh bantuan banyak orang. Ya itu sih. Buat mahasiswa-mahasiswa gitu ya yang tertarik untuk bantuin, nggak apa-apa juga loh ya Mas Bagas. Oh boleh banget. Nanti kalau misalnya kalian mau dibikinin apa deh, SKP gitu, nanti kami bikinin deh SKP-nya.
Itu ya. Bisa kan ya kita bikin kinerja? Iming-imingnya bisa tuh Mas, bisa. Itu sih dari saya. Terima kasih semuanya. Tapi kalau mahasiswanya di UI gitu, kami nggak bisa bikin NSKP. Jadi terbatas di 3 institusi itu aja. Oke, ya terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya end recordingnya ya.